Halo semuanya, nama saya Oktaviani Claudia Maria Marada. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait ide bisnis dari proses berpikir kreatif. Maksudnya apa sih Kak? Nanti akan saya bantu jelaskan. Materi ini atau video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas saya yang diberikan dosen saya, yaitu Dr. Mary Frida Tripalupi SOS MSI. Oke, kali ini saya akan sedikit sharing terkait pengalaman saya dalam menemukan ide bisnis dengan proses berpikir saya yang kreatif. Apa sih Kak maksudnya konten pemasarannya kah atau apa? Nah, maksudnya dari konten ini adalah konten dari bagaimana kita memiliki bisnis dari beberapa contoh atau pengalaman yang sudah ada. Makanya itu menurut saya pentingnya melakukan analisis ini dan bisa dijadikan konten. Ini bisa memberikan edukasi kepada orang-orang yang ingin membuka ide bisnis terbaru atau mereka yang belum tahu apa sih yang harus saya lakukan. Oke, kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya dalam menemukan ide bisnis dari proses berpikir kreatif. Sejujurnya saya ini adalah orang yang suka berpikir jauh atau biasa disebut kreatif. Nah, dengan ide kreatif saya ini, saya ingin berkembang. Bagaimana sih cara menerapkan kekreatifan saya dalam dunia bisnis atau dalam membuat konten bisnis? Kebetulan saya ini suka masak. Saya suka makanan. Saya mencari tahu permasalahan di lapangan bagaimana dalam penjualan makanan atau menganalisis. Jadi saya cari tahu tentang produknya, saya cari tahu tentang keunggulannya maupun kekurangannya. Dalam saya menganalisis ini, saya cari tahu permasalahannya apa sih kira-kira dalam berjualan makanan ini atau minuman ini gitu. Setelah melakukan analisis ini, saya bisa mendapatkan ide bisnis, berpikir kreatif. Oh, kalau jualan ini begini, kalau jualan ini begini gitu. Dan saya mencari tahu juga bagaimana strategi pemasaran mereka. Dengan pengetahuan yang saya tahu tentang keunggulan, kekurangan, kelebihan, apapun itu yang terkait dengan dunia bisnis yang saya analisis, khususnya makanan, saya bisa kembangkan menjadi konten dan bagaimana cara pemasarannya, bagaimana menemukan hal-hal yang baru dalam menciptakan inovasi baru dalam suatu produk yang akan nanti kita bisniskan atau kita jual. Nah, dari beberapa konten yang saya buat sebelumnya, saya juga melakukan analisis terkait makanan atau mencari tahu apa sih ini makanan dari mana, asalnya dari mana, keunggulannya apa, khasiatnya apa. Nah, itu bisa dijelaskan juga sebagai salah satu layanan bidang promosi. Nah, salah satu promosi ini juga bisa disebut dengan konten ya, ide konten bisnis. Dari permasalahan tersebut atau analisis tersebut, saya jadi menemukan ide nih dalam membuat layanan tentang penulisan konten yang nantinya penulisan konten ini akan berguna untuk sebagai jadi ide bisnis atau bagaimana sih cara orang mengimplementasikan ide kreatif mereka secara lebih efektif dan mudah. Untuk mewujudkan ide tersebut, saya melakukan riset, saya melakukan pembelajaran di lapangan, dan saya juga mempelajari beberapa teknik terkait penulisan konten, strategi pemasaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Setelah melakukan persiapan yang matang, akhirnya saya meluncurkan bisnis saya ini. Bisnis yang ternyata memiliki manfaat dan pengaruh yang besar untuk masyarakat yang ingin mencari ide kreatif terkait pengembangan konten atau membuat konten. Sehingga banyak orang yang terbantu dalam membuat konten ketika melihat beberapa tips dari saya. Lalu, apa yang kalian dapat? Jadi menurut saya dari pengalaman yang saya sharing kepada kalian, ini bisa menjadikan acuan buat kalian dalam menemukan ide kreatif. Jadi ide kreatif ini sebagai kunci, merupakan kunci dalam menemukan suatu bisnis, dalam menentukan ide bisnis yang dapat berkembang. Dari berpikir kreatif ini, kita dapat menentukan masalah atau sudut pandang yang berbeda dan menemukan cara inovatif tentunya. Lalu apa sih Kak tips dari ide kreatif ini? 1.
kalian jangan takut untuk explore dan berpikir di luar dari pemikiran orang normal atau out of the box biasanya orang-orang sebut. 2, kalian tuh jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk bereksperimen, karena suatu kegagalan itu akan menjadi suatu keberhasilan. Di balik kegagalan berapa ribu kalian coba, itu pasti nanti ada satu di mana kalian akan mendapatkan kesuksesan, atau oh iya ini dia nih bisnis yang dapat menjadi sumber mata pencarian saya. Oh ini nih bisnis yang ternyata selama ini saya cari dan sesuai passion saya tentunya. Lalu yang ketiga, kalian tuh harus selalu minta saran atau feedback atau umpan balik. Dengan kalian bertanya dengan customer atau mungkin dengan teman-teman kerabat kalian atau saudara, kira-kira kurangnya apa sih? Kira-kira bisnis saya ini kurangnya apa sih? Kelebihannya apa sih? Jadi jangan takut untuk mendengarkan saran atau umpan balik dari mereka, karena itu sangat penting sebagai acuan kalian nanti dalam mengembangkan ide bisnis kalian. Jadi jika Anda memiliki ide bisnis, saya sarankan jangan ragu untuk mencoba. Kalian bisa implementasikan jika kalian memiliki modal. Tentunya dalam berbisnis atau berpikir dahulu deh, dalam kalian punya pikiran kreatif itu kalian juga harus tahu modalnya apa sih dalam membuat konten kreatif tuh, gimana sih caranya biar orang tuh dengerin konten saya, biar orang tuh mau gitu mendengarkan isi konten saya. Nah itu kalian juga harus tahu caranya membuat daya tarik tersendiri. Misalkan isi kontennya berbau dengan pembelajaran, atau bisa jadi sharing kayak saya tentang pengalaman saya dalam menganalisis suatu produk sehingga menemukan produk baru dengan kreativitas saya, dengan passion saya, dengan gaya saya tentunya. Oke teman-teman, jadi gimana? Kalian sudah menemukan belum nih? Kira-kira sudah mau berani belum untuk mencoba membuat konten atau mencoba mengimplementasikan kekreatifan kalian? Coba, ayo, mending kalian sekarang wujudin sekarang, segera melakukan ide bisnis baru dengan pemikiran atau passion kalian sendiri. Jangan lupa sharing ke saya juga terkait ide bisnis kalian di kolom komentar di bawah ini, karena saya juga pengen tahu gimana sih cara berpikir kreatif kalian. Mungkin ada yang lebih berpengalaman bisa menjelaskan kepada saya juga, sharing, karena sharing is caring. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.